Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 sampai 4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter terbaru kali ini berakhir saat 2 utusan yang dikirimkan oleh Penatua Shi tiba di lokasi tempat pelatihan kantor pekerja. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengobrak-ngabrik kantor pekerja dengan dalih pemilihan atau menguji elit yang baru. Mereka berdua adalah Chi Feng yang merupakan ahli visi dewa tingkat 8 dan juga Yu Juan yang merupakan ahli visi dewa tingkat 4. Yu Juan sendiri merupakan gadis yang membuat Tie Ying dihukum. Oleh sebab itulah Tie Ying memiliki dendam terhadapnya. Nah, karena 2 orang ini merupakan ahli yang kuat, maka ada 4 orang yang menghadapinya, yaitu Yuling, Kuilang, Tie Ying, dan juga Guiwu. Dengan pelatihan yang diberikan oleh Zolfan, para elit dari kantor pekerja nampaknya sangat percaya diri, tak kalah Chi Feng dan juga Yu Juan ingin mengetes bagaimanakah keadaan ataupun kualitas dari elit kantor pekerja. Tentu saja itu hanyalah provokasi yang diajukan oleh keduanya untuk menghabisi kantor pekerja, dan alhasil seorang ahli Rana Tianxua tingkat 5 pun terpancing dan ingin mencoba tantangan tersebut. Tentu saja awalnya Guihu memperingatinya karena perbedaan kultivasi dan ia bukanlah Zolfan, tapi yang terjadi Chi Feng pun langsung mengeliminasinya. Tentu saja itu membuat semua orang terkejut termasuk Guihu. Lalu Chi Feng berkata, "Ada apa? Bukankah kau sering melakukannya dahulu, yaitu mengeliminasi semut-semut yang tak berguna?" Tindakan tersebut tentu saja membuat sebagian orang marah dan sebagian orang ketakutan. Tie Ying yang terus dipancing oleh Yu Juan pada akhirnya bahkan mau tidak mau harus bertarung. Awalnya Tie Ying berhasil memberikan luka kepada Yu Juan walaupun mereka merupakan ahli yang berbeda, di mana Tie Ying merupakan ahli Rana Tianxuan puncak dan juga Yu Juan ahli Rana visi dewa tingkat 4, tapi tanpa menggunakan kekuatan jiwa nampaknya Tie Ying memiliki kesempatan untuk menang. Tapi sayangnya setelah dipukul 1 kali, Yu Juan pun menggunakan kekuatan jiwanya dan membuat Tie Ying terpental. Ia juga memuntahkan darah. Guihu nampak sangat kesal karena mereka jelas menggunakan kekuatan jiwa yang mungkin sangat sulit untuk ditahan oleh ahli ranah Tianxuan. Tapi Chi Feng malah mulai mengolok-ngolok mereka. Dan tentu saja amarah para murid pekerja pun mulai meluap. Nampaknya Kuilang dan juga Yuling akan ikut turun tangan secara langsung. Tentu saja Yu Juan bukanlah lawan keduanya, tapi beda halnya dengan Chi Feng. Bahkan auranya saja sudah membuat Kuilang dan juga Yuling merasa tertekan. Dan saat Chi Feng ingin menyerang keduanya, Guihu pun menangkisnya. Ya, itu adalah serangan yang nampaknya akan sangat sulit untuk ditahan oleh Kuilang dan juga Yuling, yang mana bahkan Guihu yang terkuat di antara mereka semua sampai terpental dan memuntahkan darah. Ya, Chi Feng dahulu berada di bawah Guihu, tapi Chi Feng tahu kelemahan Guihu dan pada akhirnya ia pun melampaui Guihu dan inilah hasilnya. Tidak sampai di situ, Chi Feng juga mengeksekusi beberapa elit pekerja yang tengah berlatih dan juga ketakutan. Nampaknya itu adalah tujuan awal dari keduanya, yaitu membuat para elit kantor pekerja merasa takut dan tahu diri, yaitu mereka pada akhirnya hanyalah para pekerja dan tidak bisa disandingkan oleh elit sesungguhnya. Tentunya sebagian orang merasa takut dan sebagian lainnya merasa marah dengan provokasi tersebut. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di perkumpulan para penatua dan juga yang mulia. Ya,
Gendut dari iblis neraka baru saja selesai mengoceh terkait ceritanya saat berada di kompetisi naga ganda. Sudah beberapa jam berlalu, bahkan langit mulai gelap. Tentunya sebagian orang merasa bosan dengan cerita tersebut. Akan tetapi bagi kelompok yang mulia Shi itu adalah kesempatan. Dan karena sepertinya utusan mereka telah menyelesaikan masalah, kini saatnya untuk mengakhiri ocehan tersebut dengan dalih hari sudah gelap dan mereka bisa melanjutkan cerita pada pertemuan selanjutnya. Dan pada akhirnya kelompok yang mulia Shi pun meninggalkan ruangan pertemuan. Tentu saja sebagian penatua lainnya bertanya-tanya kenapa yang mulia Shi terlihat nampak tenang dan tidak memberontak sedikit pun. Biasanya pasti ia akan berdebat terkait apa yang ia inginkan, tapi anehnya kali ini ia hanya duduk tenang dan mendengarkan ocehan dari iblis neraka. Dan pada akhirnya jawabannya pun terungkap beberapa saat setelahnya. Tak kalah Yuling meminta izin untuk bertemu dengan pimpinan sekte dan masternya, dan saat diizinkan lalu menyampaikan apa yang terjadi di kantor pekerja, semua orang pun nampak terkejut dan juga marah. Apalagi setelah tahu dalang di balik kekacauan tersebut, yaitu Chifeng yang merupakan cucu dari penatua kedua dan Yu Juan cucu dari penatua ketujuh. Mereka adalah orang-orang dari Yang Mulia Shi, yang artinya ini semua adalah rencana pengalihan yang dilakukan oleh Yang Mulia Shi, dan rencana tersebut berhasil. Gendut dari iblis neraka bahkan nampak sangat marah karena keduanya telah menghancurkan rencana yang telah ia persiapkan terkait dengan kompetisi naga ganda. Tapi pimpinan sekte berkata bahwa mereka tidak bisa ikut campur, apalagi kedatangan keduanya yaitu Chifeng dan juga Yu Juan bertujuan untuk mengetes ataupun menguji para elit baru. Ya, walaupun itu hanyalah alasan untuk membantai sebagian para elit dari pekerja, tapi itu juga bisa menjadi dalih mereka jika ada yang protes. Intinya mereka telah termakan rencana Yang Mulia Shi dan sulit untuk melawan kelompok Yang Mulia Shi, apalagi ia juga sangat licik. Oleh sebab itulah pimpinan sekte berencana untuk menyerahkan tindakan selanjutnya kepada Zovan. Tapi sebelum itu ia juga bertanya-tanya ke manakah Zovan, kenapa ia tidak terlihat dari beberapa waktu yang lalu. Dan Yang Mulia Bai pun menjelaskan bahwa Zovan ada urusan dan tengah melakukan sesuatu. Dan pada akhirnya pimpinan sekte pun berkata, baiklah, biarkan serahkan apa yang akan terjadi selanjutnya kepada Zovan. Aku tahu benar ia merupakan sosok yang bisa memutarbalikkan keadaan. Kini kita beralih tempat di mana Zovan berada. Pada akhirnya ia pun berhasil menyempurnakan atau menggabungkan 10 jiwa naga bumi dan membentuk jiwa naga surgawi. Walaupun melalui proses yang panjang dan sulit, tapi pada akhirnya ia pun berhasil. Zovan pun mengetes sedikit kekuatannya dan itu benar-benar di luar ekspektasi. Pertama, saat ini ia telah mencapai ahli Rana Visidewa tingkat 1. Tapi walau begitu, kekuatan jiwanya berada di ranah tahap eternal. Dan tidak sampai di situ, Bloody Baby sudah naik tingkat juga, yang artinya saat ini akan sangat mudah bagi Zovan bahkan jika lawannya adalah ahli ranah eternal. Apalagi kekuatan jiwanya juga adalah kekuatan jiwa yang sama sekali berbeda dengan kekuatan jiwa kebanyakan ahli. Hanya dengan satu gertakan saja itu sudah membuat orang-orang ketakutan.
ketakutan. Dan benar saja, di luar sana saat Pak Tua Yuan menyadari jika pembentukan jiwa naga selesai, ia pun merasa lega dan juga senang. Tapi ketidakkekalan 5 masih merasakan tekanan yang kuat. Dan satu-satunya alasan kenapa penghalang mereka masih bisa bertahan adalah karena Pak Tua Yuan ikut membantu menggunakan jiwa naga buminya. Jika tidak, penghalang tersebut pastinya sudah hancur, dan itu menunjukkan betapa ngerinya jiwa naga surgawi. Dan saat Pak Tua Yuan meminta ketidakkekalan 5 untuk melepaskan penghalang mereka, tiba-tiba mereka pun merasakan serangan jiwa lalu melaporkannya kepada Pak Tua Yuan. Dan Pak Tua Yuan pun menanggapinya dengan santai. Tidak apa-apa, mungkin ia tengah mencoba kekuatan jiwanya yang baru. Tapi seseorang pun menanggapinya, tidak, bukan itu. Serangan pertama memang menggunakan serangan dari kekuatan jiwa naga surgawi. Tapi kekuatan serangan jiwa yang kedua sedikit berbeda. Tentu saja itu membuat Pak Tua Yuan terkejut. Ia pun bertanya-tanya, apakah Zofan memiliki trik lainnya? Dan ternyata memang benar, Zofan menggunakan kekuatannya yang juga ternyata telah meningkat. Itu adalah mata kehampaan surgawi yang juga telah berkembang sampai bentuk keempat. Sebelumnya Zofan hanya bisa mengendalikannya sampai bentuk ketiga, tapi tepat setelah naik level ia bisa menggunakan bentuk keempat. Yang artinya saat ini Zofan sangat percaya diri dengan kekuatan barunya. Bahkan melawan ahli tahap internal nampaknya bukan perkara sulit. Pertama, jiwa naga surgawi. Kedua, Bloody Baby. Dan yang ketiga, mata kehampaan surgawi tingkat 4. Dengan begitu, kekuatan Zofan kini berada pada level yang baru. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3-4 chapter mendatang. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.